Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan edisi spesial berbagi, menyajikan kupas tuntas soal-soal prediksi PTS dan PAT untuk materi teorema Pythagoras pada episode yang kelima. Pada episode yang kelima ini kita akan sajikan lagi 3 buah soal. Yang pertama yaitu dengan teorema Pythagoras kita diminta untuk menentukan panjang diagonal ruang suatu balok yang diketahui ukuran rusuk-rusuknya. Yang kedua adalah soal pemecahan masalah terkait dengan memanjang tiang listrik dengan kawat yang dipanjang ke pasak-pasak besi di tanah. Dan yang ketiga adalah menghitung salah satu sisi yang ditanyakan dari kombinasi atau gabungan 2 buah segitiga siku-siku. Mari siapkan hati, pikiran, dan juga diri Anda untuk menyatu bersama kami membahas soal-soal ini dengan seksama dan sepenuh hati. Sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan untuk Anda benar-benar bisa membantu Anda untuk memahaminya dan juga bermanfaat tentunya. Dan setelah Anda merasakan manfaat dari video ini, silahkan bagikan kepada yang lain, teman, sahabat, juga orang-orang yang butuh media belajar sebagaimana Anda. Jangan remehkan untuk membagikan sesuatu kepada orang lain walaupun itu kecil dan sederhana. Yang pertama, insya Allah akan menjadi amal soleh. Yang kedua, sesuatu yang mungkin kita pandang sederhana, kecil, bahkan kita remehkan, tapi dia luar biasa bagi orang lain. Yang ketiga, insya Allah akan menjadi sumber kebaikan demi kebaikan yang banyak untuk diri kita dan juga untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT seputar teorema Pythagoras. Soal nomor 12. Sebuah bangun berbentuk balok berukuran 8 cm x 6 cm x 24 cm. Tentukan panjang diagonal ruang dari bangun tersebut. Untuk memudahkan kita menjawab soal ini, kita buat sketsanya balok. Kita beri nama saja balok A, B, C, D, E, F, G, H, yang mana AB 8 cm, BC 6 cm, dan CG 24 cm. Diagonal ruangnya kita ambil sampel misalnya AG karena panjang semua diagonal ruang balok itu sama. Kita ambil satu yaitu AG. Untuk menghitung panjang AG secara langsung tentu tidak bisa karena untuk menghitung AG kita harus menggunakan segitiga ACG. Sedangkan AC belum diketahui. Dengan demikian kita harus menghitung terlebih dahulu panjang sisi AC dengan kita fokus pada segitiga ABC, yang mana segitiga ABC ini siku-siku di B. Ingat, sudut B ini merupakan sudut dari persegi panjang ABCD, sedangkan sudut-sudut persegi panjang itu semuanya sama yaitu 90 derajat. Artinya sudut ABC atau sudut B ini adalah sudut siku-siku. Dengan demikian AC adalah sisi miring dari segitiga ABC. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
kita substitusikan 8 dan 6. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. AC kuadrat sama dengan 100. Sehingga AC adalah akar kuadrat dari 100 yaitu 10. Sekarang AC sudah kita dapatkan nilainya 10 dalam arti ukurannya 10 cm. Berikutnya kita menghitung panjang diagonal ruang AG. Kita fokus pada segitiga ACG yang dia adalah siku-siku di C atau sudut siku-sikunya sudut ACG merupakan sudut siku-siku. Sedangkan yang ditanya adalah AG. AG merupakan sisi miring dari segitiga ACG. Kita gunakan rumus Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya adalah 10 dan CG-nya 24. Maka AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya AC kuadrat adalah 100 ditambah 576 sama dengan 676. Sehingga AC adalah akar kuadrat dari 676 yaitu 26. Jadi panjang diagonal ruang dari bangun tersebut adalah 26 cm. Jadi di sini AG ini 26 cm. Oke ya. Kita harus mencari ukuran yang lain sebagai perantara untuk bisa menghitung AG, karena AG tidak bisa dihitung secara langsung. Maka pentingnya kita membuat sketsa gambar dari soal ini. Dengan adanya sketsa gambar kita sangat mudah untuk menganalisis gambar, untuk mengidentifikasi, sangat mudah. Sehingga kita sangat-sangat terbantu dengan gambar ini. Baik. Nomor 13. Pak Anto dan Pak Danang adalah pegawai suatu perusahaan listrik. Mereka mendapat tugas untuk memasang kawat pemancang sebuah tiang seperti pada gambar. Jika untuk melakukan pekerjaan itu mereka membawa gulungan kawat yang panjangnya 39 meter, pada ketinggian berapa dari tanah ujung kawat yang satunya diikatkan pada tiang? Perhatikan ini sketsanya. Kita diminta untuk menentukan tinggi dari ujung kawat di bagian atas, yaitu pada tiang ini, dari tanah. Artinya ketinggian kawat diikatkan pada tiang ke tanah. Mari kita selesaikan penyelesaian. Kita ambil sketsanya. Tadi mereka membawa gulungan kawat sepanjang 39 meter. Kalau kita melihat sketsa ini berarti kawat itu harus dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang untuk dipancangkan pada tiang listrik ini. Sehingga ukuran setiap satu kawat pemancang adalah 39 dibagi 3 yaitu 13 meter. Nah, kita ambil salah satu kawat yang panjangnya 13 meter, misalnya PQ. Ya, PQ 13 meter. Kita misalkan untuk ketinggian ujung kawat yang diikat di bagian atas ke tanah adalah T. Maka kita bisa menghitung T ini dengan menggunakan teorema Pythagoras atau bisa juga menggunakan triple Pythagoras, karena dua-duanya sudah kita pelajari. Boleh menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras, boleh menggunakan triple Pythagoras. Bagi yang hafal triple itu sudah langsung terjawab. Tapi bagi yang belum, ya gunakan rumus T kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25, T kuadrat sama dengan 144. Maka T adalah akar kuadrat dari 144, 12. Jadi ujung kawat dipasang pada tiang listrik dengan ketinggian 12 meter dari tanah. Jadi di sini
Ini ke tanah, tingginya adalah 12 meter. Oke, lanjut. Nomor 14. Perhatikan gambar. Panjang sisi CD dari bangun pada gambar adalah panjang sisi CD. CD adalah sisi miring dari segitiga BCD. Tetapi BD belum diketahui. BD selain sebagai salah satu sisi siku-siku dari segitiga BCD, dia juga merupakan salah satu sisi siku-siku dari segitiga ABD. Yang sudah diketahui AB-nya 15 cm dan AD 9 cm. Maka kita harus menghitung panjang BD terlebih dahulu untuk bisa menghitung panjang CD. Kita fokus pada segitiga ABD untuk menghitung panjang BD. BD kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, karena BD merupakan sisi siku-siku. Berarti kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. 225 dikurangi 81, BD kuadrat sama dengan 144, maka BD adalah akar kuadrat dari 144 yaitu 12. Artinya panjang BD 12 cm. Dengan diketahui BD 12 cm, sekarang kita bisa menghitung CD. Dengan kita melihat segitiga BCD. Fokus pada segitiga BCD. CD sebagai sisi miring, maka rumusnya bukan dikurangi tetapi dijumlahkan. Jadi kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah BD kuadrat adalah 12 kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan 169. Sehingga CD adalah akar kuadrat dari 169 yaitu 13. Jadi panjang sisi CD pada gambar adalah 13 cm. Jadi untuk soal-soal yang bagian belakang ini sudah kita kombinasikan dengan segitiga-segitiga yang lain ya. Tidak hanya satu segitiga tunggal, tapi sudah kita kombinasikan. 3 soal sudah kita bahas, dan saatnya kita rehat dulu. Kita akan hadir kembali di episode berikutnya, tentu dengan variasi soal-soal yang berbeda. Luangkan waktu Anda untuk selalu bergabung bersama sahabat Matematika Channel dalam rangka mempersiapkan diri Anda menghadapi PTS dan PAT. Sukses buat Anda. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.